Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Nika Larasati, selaku dosen pengampu manajemen asuransi kelas 09 malam ini. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berisi asuransi sosial dan sistem jaminan nasional. Perkenalkan, nama saya Michelle Victoria Bowo, dan nanti ada teman saya, Mbak Astri Astira Suhita. Jadi kita langsung masuk ke pengertiannya dulu dari asuransi sosial. Jadi pengertian dari asuransi sosial adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Nah, jadi itu tadi pengertian secara garis besarnya tentang asuransi sosial. Lanjut kita ke tujuan dari asuransi sosial. Jadi tujuannya apa sih adanya asuransi sosial? Nah, tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota. Asuransi sosial adalah wujud gotong royong dan kebersamaan ketika ada anggota yang mengalami kesulitan. Nah, program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dan dikontribusi dari para manajer, karyawan, organisasi pemerintah, dan ini bukan dibiayai dari pendapatan negara. Jadi yang membiayai dari asuransi sosial itu bukan dari pendapatan negara ya teman-teman, tapi dari manajer dan karyawan organisasi pemerintah. Oke, jadi tadi pengertian dan tujuan dari asuransi sosial sudah. Kita lanjut ke sifat asuransi sosial. Nah, sifat asuransi sosial itu ada dua. Yang pertama asuransi bersifat kerugian, dan yang kedua ada asuransi jiwa. Nah, kita bahas dulu yang asuransi bersifat kerugian. Jadi asuransi yang bersifat kerugian itu merupakan bentuk asuransi yang memberikan pergantian kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan bentuk asuransi yang memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada orang tertentu yang mendapatkan santunan untuk hari tua ataupun yang meninggal dunia. Nah, kita masuk ke karakteristik asuransi sosial. Nah, karakteristik asuransi sosial itu ada 3, teman-teman. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama, memuat asas gotong royong dan prinsip kooperatif. Karakteristik asuransi sosial adalah mengandung asas gotong royong dan prinsip kooperatif atau kebersamaan. Nah, sesuai dengan tujuan asuransi sosial yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anggota. Asuransi sosial adalah wujud gotong royong dan kebersamaan ketika ada anggota yang mengalami kesulitan. Tujuannya tentu menjamin kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Kita lanjut yang kedua. Lanjut, karakteristik yang kedua, premi berasal dari pekerja di perusahaan atau masyarakat. Nah, asuransi sosial itu bersifat wajib, sehingga semua golongan harus membayar premi untuk mendapatkan manfaatnya. Premi ini berasal dari pekerja dan perusahaan atau masyarakat itu sendiri, sehingga Anda harus mendaftar secara mandiri terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman mau mendaftarkan di asuransi sosial itu harus mendaftar secara mandiri terlebih dahulu, jadi tidak didaftarkan dari pemerintah. Nah, namun apabila Anda merupakan karyawan suatu perusahaan, maka tidak perlu mendaftar secara mandiri. Nah, jadi kalau ada beberapa perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya untuk di asuransi sosial ini, itu karena perusahaan yang akan mendaftarkan karyawan pada asuransi sosial. Nah, adapun metode pembayaran premi seorang karyawan adalah melalui pemotongan gaji, itu teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan yang mendaftarkan karyawannya itu, dan cara iurannya itu dengan memotong gaji, jadi langsung debit gitu. Jadi kita nggak perlu membayar secara mandiri, tapi langsung dipotong dari gaji, nanti yang membayarkan langsung dari perusahaan, seperti itu. Nah, yang ketiga, memiliki tujuan untuk memberikan jaminan pelindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat itu merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, dengan adanya asuransi sosial ini adalah salah satu bentuk perwujudan pemerintah dalam memenuhi jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari asuransi sosial ini sendiri. Nah, bisa kita mulai dari kekurangannya dulu mungkin ya. Jadi kekurangan dari asuransi sosial itu yang pertama ada pelayanannya terkadang kurang lengkap. Nah,
kekurangan asuransi sosial itu terbatasnya jenis obat yang bisa digunakan. Jadi berbeda ya teman-teman dari asuransi komersil dan asuransi sosial. Kalau asuransi sosial itu sendiri biasanya jenis-jenis obatnya tuh nggak semua bisa dipakai. Jadi cuman ada beberapa lah sesuai dengan yang sudah ada di perjanjiannya. Nah, lain halnya dengan asuransi komersil yang memperbolehkan semua jenis obat. Yang B, prosesnya itu cukup lama. Nah, ini sudah bukan menjadi rahasia publik lagi ya teman-teman. Untuk asuransi sosial ini memang kekurangannya itu ada di prosesnya yang bisa dibilang cukup lama. Jadi alur proses di asuransi sosial itu cenderung cukup lama karena Anda harus memperoleh surat rujukan dulu dengan cara mengunjungi puskesmas atau klinik terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit. Jadi, yaitu kekurangannya prosesnya lama dan obat-obatnya itu nggak bisa semua, jadi cuma beberapa aja. Seperti itu. Nah, jadi asuransi sosial itu nggak sepenuhnya jelek ya teman-teman. Kita bahas ke kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ada melindungi banyak aspek penting. Asuransi sosial memiliki kelebihan dalam memberikan pelindungan yang banyak aspek penting yang terlindungi. Nah, aspek tersebut mulai dari biaya pengobatan akibat laka lalu lintas, misal ada kecelakaan, terus dana pensiun, semuanya ditanggung oleh asuransi ini. Hanya dengan membayar premi yang murah, Anda akan mendapat perlindungan penting di aspek-aspek vital. Nah, jadi secara garis besarnya, kelebihan dari asuransi sosial ini adalah biaya premi yang murah dibandingkan dengan asuransi komersil. Jadi, semua ada plus minus ya teman-teman ya. Di asuransi komersil itu memang penanganannya lebih cepat, obat-obatnya lebih lengkap, tetapi itu tadi biayanya sedikit ada perbedaan dengan asuransi sosial. Nah, yang B, biaya premi terjangkau. Nah, itu Anda akan mendapat berbagai manfaat asuransi sosial meskipun dengan premi yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan asuransi komersil ya teman-teman. Salah satu manfaat asuransi sosial adalah mendapatkan biaya tanggungan jika terkena penyakit berat, semua itu akan ditanggung oleh BPJS. Jadi semua biaya akan ditanggung oleh BPJS seperti itu. Baik teman-teman, sudah saya sampaikan materi tentang asuransi sosial dan selanjutnya akan disampaikan materi oleh teman saya, Mbak Astri Astira Suhita, tentang sistem jaminan nasional. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Michelle. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional. Sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara penyelenggaraan jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem jaminan sosial nasional. Yang pertama yaitu sebagai instrumen negara untuk pencegahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua yaitu sebagai instrumen negara untuk penciptaan pendapatan hari tua bagi peserta. Yang ketiga yaitu sebagai instrumen negara untuk pengikat berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan sistem jaminan sosial nasional. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis sistem jaminan sosial nasional yang terdiri dari beberapa isinya. Yang pertama yaitu penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berlandasan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang. Yang kedua yaitu ada penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional adalah wujud tanggung jawab negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu ada program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu secara utuh mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermanfaat. Yang keempat yaitu penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Dan yang terakhir, ada sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.
Kemudian yang kedua ada landasan yuridis sistem jaminan sosial nasional, yaitu yang berisi yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perubahan kedua tahun 2000 dan perubahan keempat tahun 2002. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Baik, yang ketiga yaitu landasan sosiologis sistem jaminan sosial nasional. Selama pemerintahan Orde Baru, hubungan tersebut berorientasi kepada negara. Kemudian sejak reformasi, hubungan tersebut berubah menjadi atau berorientasi kepada rakyat yang berdaulat. Rakyat tidak dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang diberi wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9 prinsip sistem jaminan sosial nasional. Yang pertama yaitu ada prinsip kegotong royongan. Kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, dan penghasilan. Yang kedua yaitu ada prinsip nirlaba. Pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Yang ketiga yaitu ada prinsip keterbukaan, mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Yang keempat yaitu ada prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Yang kelima yaitu ada prinsip akuntabilitas, yaitu pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu ada prinsip portabilitas, memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu ada prinsip kepesertaan wajib, mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Dan yang kedelapan ada prinsip dana amanat. Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Dan yang terakhir, ke-9, yaitu ada prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang program sistem jaminan sosial nasional. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan 5 program jaminan sosial, yaitu yang pertama, jaminan kesehatan. Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dan yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan sosial ini dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Yang ketiga yaitu jaminan hari tua, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila sudah memasuki masa pensiun. Yang keempat yaitu jaminan pensiun, adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun. Yang terakhir, kelima, yaitu jaminan kematian. Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Dan apabila ada kesalahan dalam berucap atau dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Terima kasih.